selesai dari darajatul hadis. Sekarang kita masuk makanatul hadis. Kita masuk ke kedudukan hadis, saudara. Amma makanatul hadis niyah farfi'atun jalilah. Kedudukan hadis niat begitu tinggi, saudara, dan agung. Laqad qala al-ulama fi azimi sya'ni baina safahati mu'allafatihim wa barakati musannafatihim. Jadi para ulama udah banyak membicarakan soal keagungan hadis ini di dalam kitab-kitab karangan mereka, saudara. Di antaranya, satu, Ibnu Mahdi yang wafat tahun 198 Hijriyah. Beliau mengatakan, yang bagi likulli man sannafa kitaban, seyogianya bagi siapa saja yang mengarang sebuah kitab, an yabda'a fihi bihadzal hadis, agar memulai kitabnya dengan hadis ini. Maksudnya hadis innamal a'malu binniyat. Kenapa? Tambihan litalib ala tashihin niyah. Nah, sebagai peringatan bagi para penuntut ilmu untuk memperbaiki niatnya. Jadi Ibn Mahdi mengatakan, saudara, seyogianya ulama itu kalau ngarang kitab, mulai dengan hadis ini. Supaya siapapun yang menuntut ilmu, yang baca kitab mereka di awal lahdzah, diingatkan terlebih dahulu. Agar mereka tashihun niyah, memperbaiki niat, saudara. Jadi kita kalau baca kitab-kitab ulama, jangan kaget. Banyak ulama-ulama, kitab apapun yang mereka karang, di dalam sambutannya selalu banyak diawali dengan hadis ini. Wa qala al-Khattabi, saudara. Al-Khattabi menjadi saksi dari apa yang dikatakan Ibn Mahdi. Al-Khattabi ini wafat tahun 388 Hijriah. Rahimahullah. Beliau mengatakan, kanal mutaqaddimuna min suyukhina. Dulu syekh-syekh kami, guru-guru kami yang terdahulu, taqdima haditsil a'mal, selalu mengedepankan hadis innamal a'malu binniyat amama kulli syai'in, dikedepankan dari segala urusan apa saja. Yunshi'unahu wa yabtadi'unahu min amriddin. Jadi kalau udah dalam urusan agama, selalu mereka memulai mengedepankan hadis ini sebelum membahas persoalan agama yang manapun, saudara. Nah, jadi kalau Ibn Mahdi mengatakan tadi, sudah seyogianya para ulama memulai dengan hadis ini untuk tulisan-tulisan mereka, untuk karya mereka. Maka Imam Khattabi memberikan kesaksian, ya dulu guru-guru kami begitu. Sebelum mereka memulai sesuatu dalam urusan agama, mau ngarang, saudara, nulis, khutbah dan lain sebagainya, saudara, mereka selalu mengedepankan hadis ini untuk mengingatkan dirinya maupun orang lain agar jangan lupa tashihun niyah, memperbaiki niat. Kemudian itu menunjukkan betapa pentingnya kedudukan hadis innamal a'malu binniyah. Penting, kedudukannya tinggi di antara ulama. Artinya ulama berlomba-lomba mengamalkan. Dia amalkan ini hadis, saudara. Nah, kemudian Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang wafat tahun 2204 Hijriah. Beliau mengatakan, yadkhulu fi haditsil a'mal thulutsal ilm. Jadi masuk ke dalam hadis innamal a'malu binniyat thulutsul ilm, sepertiga ilmu, saudara. Jadi ada sepertiga ilmu yang di dalamnya, saudara, itu membahas soal niat. Masuk urusan niat ke dalam sepertiga ilmu. Wa wafaqahu Ahmad. Imam Ahmad sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Wa qala al-Baihaqi. Kemudian Imam Baihaqi, saudara, memberikan catatan, wa sababu dzalik anna kasbal abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Fanniyah ahadu aqsamihi tsalatsa. Nah, jadi Imam Baihaqi mencoba menguraikan alasan. Kenapa sih hadis niat disebut thulutsul ilm? Kenapa sih hadis niat ini masuk, saudara, ke dalamnya thulutsul ilm, sepertiga ilmu? Nah, Imam Baihaqi mencoba untuk menguraikan. Beliau mengatakan wasababu dzalik, yang demikian itu, saudara, sebabnya adalah anak kasbal abdi, karena hasil daripada amal seorang hamba itu, saudara, itu dibagi tiga.
Ada yang datang bigolbihi di hatinya, ada yang datang dengan lisannya, ada yang datang dengan anggota badan. Amal kan ada amal hati, saudara, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Berarti dibagi berapa tuh? Dibagi 3. Ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Karena amal manusia itu dibagi 3, sementara niat masuk dalam salah satu bagian, yaitu amal hati. Maka niat dianggap sepertiga daripada ilmu pengetahuan. Nah itu yang dukungan dari Imam Ahmad yang wafat tahun 241 Hijriah dan uraian sebab dari Imam Baihaqi yang wafat tahun 458 Hijriah. Kemudian selanjutnya Imam Abu Daud, saudara rahimahullah, yang wafat tahun 275 Hijriah. Beliau mengatakan huwa nisful fikhi. Jadi kalau Imam Abu Daud mengatakan bukan lagi sepertiga. Dikatakan yang namanya hadis innamal a'mal bin niyat huwa nisful fikhi. Dia merupakan separuh daripada fikih. Wa qala aidan hadal hadis nisful ilm. Di tempat yang lain beliau mengatakan bahwa hadis ini nisful ilm. Separuh dari ilmu pengetahuan. Bukan lagi sepertiga. Wa qala al-mula al-qari. Nah, kemudian Mula Al-Qari menambahkan, saudara, yang wafat tahun 1014 Hijriah, beliau katakan bal a'zamun nisfain. Jadi kalau hidup kita ini, saudara, amal kita dibagi 2. Ada niat, ada amal, dibagi 2, saudara. Kenapa Imam Abu Daud mengatakan dia separuh ilmu pengetahuan? Nah, karena dari perbuatan kita cuma terbagi 2, ada niat, ada amal, saudara. Niat baik ditambah amal baik, hasilnya baik. Kita punya ibadah hanya terdiri dari niat dan amal, saudara. Makanya dibilang nisful ilm, separuh ilmu. Tapi Imam saudara Mula Al-Qari menambahkan bal a'dhamun nisfain. Ya, dibagi 2. Tapi dia bagiannya lebih banyak. Yang lebih banyak daripada separuh. Kenapa? Karena ada khabar menyatakan niatul mu'min khairun min amali. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Jadi kalau dibagi 2, niat setengah, amal setengah. Sementara niat lebih baik daripada amal. Berarti bagian niat lebih banyak. Lebih dari setengah. Wallahu a'lam. Nah ini pembicaraan semacam ini, ya ikhwan, menunjukkan betapa pentingnya peranan niat, saudara, di tengah-tengah para ulama kita dalam pembahasan mereka. Betapa pentingnya peranan niat dalam ibadah. Betapa pentingnya peranan niat, saudara, di dalam ilmu pengetahuan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya mari kita lihat lagi Ibnul Mulaqin yang tadi sudah kita sebutkan, yang wafat tahun 804. Beliau juga mengatakan hadis ahadul ahadits allati 'alaiha madarul Islam. Hadis ini, saudara, merupakan salah satu di antara sekian banyak hadis, saudara, sebagai sumber tempat berputarnya urusan Islam semua ke hadis ini. Saudara, kita mau ngebahas masalah apa saja, nggak bakal lari daripada urusan niat. Wa wafaqahu Ibn Hajar al-Asqalani. Dan Ibn Hajar sepakat dengan apa yang dikatakan Ibnul Mulaqin. Wa dzakara Ibnul Mulaqin, saudara, dan Ibnul Mulaqin juga menyebutkan qaul Abi Ubaid. Ucapan Abi Ubaid yang beliau pernah mengatakan laisa syai'un min akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam haditsun ajma'u wa agna wa aktaru faidatan min hadzal hadis. Tidak ada di sana satu berita pun dari hadis Nabi, saudara, yang saudara lebih sumul, lebih komprehensif, yang lebih banyak, lebih kaya faidahnya daripada hadis innamal a'malu binniyat. Wa dzakara Asqalani hadzal qaus min Abi Abdullah. Jadi ada perbedaan, ada yang bilang Abu Ubaid, ada yang bilang Abu Abdullah. Jadi perbedaan nama Ubaidillah dan Abdullah. Jadi enggak usah kaget. Di tengah bangsa Arab memang kadang-kadang dalam ilmu hadis, saudara, ada orang disebut oleh ulama namanya Abdullah. Tapi ulama lain menyebutnya bukan Abdullah, tapi Ubaidillah. Padahal orangnya satu, itu juga. Nah, jadi jangan kalau ada hal-hal semacam itu dijadikan pintu masuk celah untuk dipertentangkan. Oh, ini Abdullah, ini bukan Ubaidillah. Oh, ini Ubaidillah, ini bukan Abdullah. Dalam ilmu hadis pun kalau ada pertentangan begitu, saudara, itu akan dicocokkan. Lihat siapa bapaknya,
siapa muridnya, siapa gurunya. Ketemu, oh ternyata itu orang yang sama. Nah, jadi ada yang menyebutnya Abdullah, ada yang menyebutnya Ubaidillah. Kira-kira jelas tidak? Baik, nah itu termasuk problem debat soal nasab, soal Imam Ubaidillah, ini Abdullah atau Ubaidillah. Saudara, di tengah-tengah para ulama, di tengah-tengah bangsa Arab, biasa ada orang namanya Abdullah, disebut Ubaidillah, yang Ubaidillah disebut Abdullah. Saudara, itu sesuatu yang biasa. Kadang-kadang nama Hasan, ulama meributkan, ini Hasan atau Husain, saudara. Nah, yang lain mengatakan enggak, nama dia Hasan, yang lain mengatakan Husain. Begitu diselidiki, ternyata memang orangnya sama, dia juga, saudara. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Baik, nah, kita masuk lagi, saudara. Sudah selesai makanatul hadis. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istidlalu bil hadis. Nah, kita mau lihat, saudara, bagaimana dimensi pendalilan dari hadis innamal a'malu binniyat. Pertama, kita bicara tentang lafzun innama. Innamal a'malu binniyat. Innama. Kita bicara innama dulu. Innama. Qala al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wa lafzun innama lil hasri. Lafaz innama itu digunakan untuk pembatasan, saudara. Tuthbitul mazkura wa tanfi ma ada. Nah, jadi kalau dia sudah katakan innama, nah, biasanya digunakan untuk pembatasan. Dia menetapkan apa yang disebutkan oleh innama tadi dan menafi selainnya, saudara. Wahia taratan, dan kadang-kadang kata innama ini taqtadil hisra mutlak. Kadang-kadang, saudara, dia itu menuntut atau menyebabkan pembatasan yang sifatnya mutlak. Kemudian wataratan, tapi kadang-kadang juga taqtadi isran mahsusan. Kadang-kadang dia hanya pembatasan secara khusus saja, tidak mutlak. Wa yufhamu dzalik bil qara'in. Dari mana kita bisa tahu ini hasrnya ini pembatasannya mutlak atau tidak mutlak? Dari mana kita tahu itu? Wa yufhamu dzalik, kita bisa memahami itu bil qara'in, dengan indikasi-indikasi. Qara'in itu jamak dari qarina. Qarina itu indikator, indikasi. Nah, kita lihat dari indikasi-indikasi kita bisa tahu ini sebetulnya tujuannya mutlak atau tidak mutlak. Selanjutnya Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala memberikan contoh. Kaqaulihi ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Innama anta munzir. Sesungguhnya engkau itu hanya seorang pemberi peringatan. Innama itu kalau dalam bahasa Indonesianya sesungguhnya engkau hanya. Sesungguhnya hanya. Pembatasan, hanya. Nah, kita kalau lihat akhir ayat, innama anta munzir, sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan. Nah, ini kita mau tahu, ini mutlak apa enggak mutlak, saudara? Apa betul Nabi hanya pemberi peringatan saja, saudara? Nah, sebab kalau kita lihat kalimatnya innama anta munzir, fadzahiruhu, zahir daripada ayat ini al-hasr fin nizarah, saudara. Nabi hanya dibatasi kepada persoalan pemberi peringatan, saudara. War Rasul, sementara sebetulnya kita sama tahu bahwa Nabi itu, Rasul itu layan hasir fidzalik. Nabi tugasnya tidak terbatas hanya soal memberikan peringatan, saudara. Ballahu awsafun katsiratun jamilah. Bahkan kita punya Nabi, saudara, bahkan Nabi-Nabi yang lain memiliki sifat-sifat yang begitu banyak. Begitu indah, saudara. Bukan hanya sebagai munzir, tapi juga kalbisyarah, sebagai pembawa berita gembira. War risalah, saudara, sebagai pembawa risalah. Nah, ini namanya, saudara, kalau kita lihat innama anta munzir,
sesungguhnya engkau hanya seorang pemberi peringatan. Jangan langsung kita batasi kalau Nabi hanya memberi peringatan saja. Enggak. Nabi juga mubasyiran, pemberi kabar gembira. Nabi juga rasul, pembawa risalah. Beliau juga nabi, pembawa nubuah, saudara. Jadi tidak terbatas. Nah, karenanya di ayat tadi jangan kita batasi hanya fin nidhara. Jangan hanya kita batasi Nabi dalam urusan soal pemberi peringatan saja. Kita lanjutkan dulu supaya lebih jelas. Wa kadzalika qauluhu ta'ala. Begitu juga firman Allah yang lainnya. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan. Sudah la'ibun wa lahun, hanya permainan dan senda gurau. Fadzahiruhu, zahir daripada ayat ini, wallahu a'lam, Allah lah yang maha mengetahui, al-hasr bi'tibari man atharaha. Saudara. Jadi kelihatannya ini juga pembatasan. Tapi apa betul bahwa kehidupan dunia hanya sebatas itu saja? Ya enggak juga, saudara. Wa amma binisbati ila itu hanya bagi siapa? Pembatasan itu bagi hanya orang-orang yang cinta dunia. Saudara, peringatan dari Allah kepada orang-orang yang cinta dunia. Saudara. Nah, tapi wa amma binisbati ila ma fi nafsil amr faqad takunu sababan ilal khairat. Sedangkan kalau kita melihat dari sisi lain, saudara, bisa jadi, saudara, dunia itu kadang-kadang menjadi sebab untuk kita melakukan kebaikan. Au yakunu dzalika min babit taghlib. Saudara, bisa juga jadi pembatasan tadi hanya dari segi taglib saja. Memang kebanyakan di dunia ini, saudara, hanya senda gurau, hanya main-main. Memang kebanyakan begitu, manusia di mana-mana begitu. Tapi tentunya tujuan hidup di dunia bukan hanya sebatas itu. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh Imam Asqalani. Nah, di sini beliau memberikan kiat buat kita. Fa'in waradat hadhil lafzah. Jika lafaz seperti ini, innama, saudara. Dia datang, kita lihat dalam satu redaksi seperti ini. Fa'tabirha. Maka perhatikan yang beliau sudah berikan contoh tadi bagaimana cara memaknainya. Fa in dallas siyaq wal maqsud minal kalam alal hasr fi syai'in makhsus fa'mal bihi. Kalau uslub susunan redaksi pembatasan itu hanya ditujukan kepada sesuatu yang khusus saja, fa'mal bihi, maka maknai yang namanya innama tersebut sesuai dengan pembatasannya tadi. Wa illa, tapi kalau nggak ada batasannya, saudara, fahmil hasr alal itlaq. Nah, maka pembatasannya digunakan, saudara, secara mutlak. Wa min hadza, inilah, saudara, yang terjadi pada qaulin Nabi, pada sabda Nabi yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Jadi beda. Kalau tadi waktu dikatakan innama anta munzir, sesungguhnya engkau ya Muhammad hanya seorang pemberi peringatan. Nah, ini enggak boleh kita maknai secara mutlak, saudara. Jadi Nabi itu hanya munzir saja, bukan mubasyir, bukan rasul, bukan nabi. Salah mengartikan begitu. Jadi Nabi itu memang hanya seorang munzir, pemberi peringatan. Dalam konteks saat Nabi menampaikan ancaman-ancaman, peringatan-peringatan kepada orang-orang beriman maupun kepada orang-orang kafir. Tapi bukan berarti tugas Nabi hanya pemberi peringatan. Ada ayat lain, ada dalil lain, ada qarinah lain yang menunjukkan tugas Nabi juga tabsyir, mubasyiran, memberi kabar gembira. Tugas Nabi juga rasul, pembawa risalah. Tugas beliau juga nabi, saudara, pembawa nubuwah. Nah, karena ada dalil-dalil lain yang menunjukkan tugas Nabi itu begitu banyak, maka makna tadi berarti dia itu, saudara, tidak mutlak. Hanya sebatas pada konteks itu saja. Begitu juga innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun, saudara. Nah, di sini katakan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurau. Apa iya? Apa ya hidup kita ini hanya untuk permainan saja? Apa iya hidup kita ini hanya untuk senda gurau aja? Enggak, hidup kita untuk ibadah. Ada ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudara, hidup kita untuk ibadah. Siapa bilang hidup kita hanya untuk permainan saja? Nah, jadi kita lihat konteksnya. Oh, ada ayat lain
menunjukkan dunia itu bisa kita manfaatkan buat akhirat. Dunia itu bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Maka kata innama dalam ayat tadi, jangan diartikan untuk mencakup semua. Seolah-olah nggak ada itu kehidupan di dunia kecuali permainan saja. Tapi berbeda dengan hadis Nabi ini, kata Ibn Hajar Asqalani. Adapun innamal a'malu binniyat, saudara. Nah, di sini innamal a'malu binniyat, innamanya ini saudara hasrnya hasr mutlak. Jadi semua amal harus dengan niat. Semua amal. Saudara, semua amal ibadah kita harus dengan niat. Enggak boleh tanpa niat. Nah, nanti akan ada rinciannya saudara. Mana yang harus niatnya ditancapkan, mana yang niatnya hanya mujarad qasad saja, mana niatnya yang iktiran bi awal al-fi'il dan seterusnya. Kalau itu soal mekanisme niat. Tapi intinya hadis tadi menurut Ibn Hajar Asqalani innamanya berbeda dengan innama yang tadi di atas. Innama di sini saudara betul-betul menunjukkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu harus hanya dengan niat. Tanpa niat tidak sah ya ikhwan. Nah, jadi sini penekanan innama. Baik, selanjutnya yang kedua, lafzul a'mal. Tadi kita bicara innamanya, innamal a'malu binniyat. Innama kita udah selesai bahas. Sekarang al-a'mal. Di sini saya hanya menukilkan apa-apa yang datang dari ulama ya. Ibnu Mulakin mengatakan begini, Ibn Hajar mengatakan begini, ini hanya penukilan. Baik. Lafzul a'mal dalilun ala annal murad bil hadits huwal a'mal dunal af'al. Ada a'mal, ada af'al. Enggak sama. Nanti kita lihat bedanya. Ada a'mal, ada af'al. Saudara. Nah, kata lafzul a'mal dengan Nabi menggunakan innamal a'malu, Nabi enggak menggunakan innamal af'alu. Tapi Nabi menggunakan innamal a'malu, saudara. Ini menjadi dalil. Nah, ala annal murad bil hadis, bahwa yang dimaksud dengan hadis hanya amal, bukan af'al ya ikhwan. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Qala Ibnul Mulakin yang wafat tahun 804 Hijriah. Innama ubbira bil a'mali dunal af'al. Sesungguhnya hadis ini saudara menggunakan atau diibaratkan uslubnya dengan a'mal bukan dengan af'al. Untuk apa? Li'alla yatanawala af'alal qulub. Supaya hadis tadi tidak mencakup tentang perbuatan hati. Ada a'mal, ada af'al. Kalau dikatakan af'al, nanti af'alul qulub ikut termasuk saudara. Nah, sementara af'alul qulub enggak perlu niat. Af'alul qulub enggak perlu niat. Kalau dikatakan innamal af'al, nanti itu saudara perbuatan hati perlu niat semua. Sementara niat itu bagian dari perbuatan hati. Nah, karena niat bagian dari perbuatan hati, maka semua perbuatan hati enggak perlu niat ya ikhwan. Makanya Nabi menyebutkan al-a'mal. Ini indahnya syariat kita ya ikhwan. Sampai detail tuh. Ulama-ulama kita kok Nabi pakai akmal ya, bukan af'al ya. Kenapa? Oh, ada rahasianya. Kalau disebut af'al, nanti perbuatan hati masuk semua. Tapi dengan disebutkan akmal, perbuatan hati enggak masuk ya kawan. Jadi akmal, perbuatan selain hati perlu niat. Niat itu sendiri perbuatan hati. Jadi perbuatan selain hati perlu perbuatan hati. Sedangkan perbuatan hati enggak perlu dari perbuatan hati. Maksudnya perbuatan hati yang kedua adalah niat. Ya, kawan. Baik, kita lanjutkan supaya lebih jelas. Di sini dikatakan Ibnu Mulakin, kenapa disebut amal bukan af'al? Li'alla yatanawal af'alul qulub. Supaya jangan sampai kewajiban niat tadi mencapai perbuatan hati. Seperti khauf, roja, itu kan perbuatan hati. Nah, itu enggak perlu untuk pakai niat lagi ya, kawan. Fa innaha mutamayyizatun lillahi ta'ala bisuratiha. Karena amal-amal hati itu semua udah punya ciri khas mereka. Dan Allah Maha tahu tentang bagaimana rupa perbuatan-perbuatan hati tadi, saudara. Jadi sekali lagi, bahwa innamal a'mal tidak mencakup perbuatan hati. Tidak mencakup af'alul qulub. Hanya mencakup, saudara, a'malul lisan wal abdan.
Amal lisan dan badan itu perlu niat. Amal hati enggak perlu niat karena niat itu sendiri sudah ada di dalam hati. Baik, berikutnya qala Ibn Jama'ah yang wafat tahun 819 Hijriah. Qultu, beliau mengatakan qala ba'duhum, sebagian orang atau ulama mengatakan innahu law qala dzalika latanawala af'alul qulub wa ma'rifatullah. Andai kata Nabi mengatakan innamal af'al, niscaya akan mencakup af'alul qulub termasuk soal ma'rifatullah. Fakana yalzam alla yasihan illa bin niyya fihima. Kalau Nabi mengatakan innamal af'al, maka saudara, baik soal ma'rifatullah maupun soal af'alul qulub harus dengan niat. Enggak sah keduanya, la yasiha illa bin niyya di dalam perkara itu. Wa huwa muhal. Dan yang demikian rupa mustahil. Ma'rifatullah pakai niat mustahil. Af'alul qulub pakai niat mustahil. Karena ma'rifatullah itu amalul i'tiqad. Sedangkan af'alul qulub itu amal hati. Amal i'tiqad dengan amal hati, saudara, enggak ada urusan dengan niat. Tapi kalau a'malul abdan, a'malul lisan, nah itu perlu didukung dengan niat yang ada di dalam hati. Selanjutnya, amma fin niyyah fali annaha law tawaqqafat ala niyatin ukhra la tawaqqafatin niyatil ukhra ala niyatin ukhra. Nah, ini menarik. Sebab kalau amal hati perlu ada niat juga dari hati, saudara, maka nanti niat yang di hati tadi memerlukan niat lagi. Niat yang berikutnya ini memerlukan niat lagi. Enggak ada habisnya, saudara. Kira-kira jelas ya? Jadi ulama kita sampai detail, sampai teliti, saudara, sampai dakik dia bicarakan soal niat, saudara. Kemudian dikatakan lagi, yang demikian itu akan menyebabkan apa? Falyalzam tasalsulin niyat awid dor. Akhirnya itu niatnya jadi, kalau kayak kita apa sekarang, kalau bisnis MLM. Jadi ini niat perlu niat, niat ini perlu niat lagi, ini niatnya yang ini perlu niat lagi ya kawan, nggak ada habis-habisnya. Nah, ayam sama telur, nggak ketemu awalnya, saudara. Nah, makanya ulama-ulama menyetop, pantas Nabi mengatakan innamal a'mal, bukan innamal af'al. Selanjutnya, wa amma ma'rifatullah, adapun ma'rifat kepada Allah fali annaha, yang demikian itu lau tawaqqafat 'alan niyyah, kalau dia harus dengan niat, bersandar kepada niat, ma'anan niyyah qasdul manwi bil qalb, sementara niat itu adalah sesuatu yang dimaksudkan ada di dalam hati, lazima an yakunal insan arifan billah qabla ma'rifati. Nah, kalau yang diharuskan niat, berarti dia mesti tahu dulu tentang Allah, saudara, untuk dia tancapkan niat. Sementara ma'rifatullah itu, saudara, di sini dikatakan wa an yakuna Allah ma'rufan lahu qabla an yakuna ma'rufan. Jadi kalau harus dia lagi mencari Allah, dia ingin mengenal Allah, dia ingin ma'rifatullah. Kalau dia harus pasangkan niat itu kan harus tahu apa yang dilakukannya, ya kawan. Kalau dia harus pasangkan niat di awal, berarti dia sudah ada ma'rifatullahnya. Nah, bagaimana mungkin sesuatu dia sudah tahu Allah sementara dia masih mencari Allah, harus ditancapkan niat? Nggak bisa. Ma'rifatullah tidak membutuhkan niat. Atau kalam yang lebih singkat, ma'rifatullah itu adalah a'malul i'tiqad. A'mal i'tiqad tidak perlu niat. Kita lanjutkan. Wa an yakuna Allah ma'rufan lahu qabla an yakuna ma'rufan wa an yakuna 'arifan billah ghairi 'arifin bihi fi halin wahidah wa kullu dzalika muhal. Nah, jadi silakan nanti di jeda-jeda istirahat, saudara, silakan untuk diulangi lagi, dibaca dengan apa-apa yang sudah kita baca tadi. Kalau nanti ada hal-hal yang kurang jelas, bisa diberikan catatan mana supaya jelas. Jadi saya ulangi sekali lagi. Wa amma ma'rifatullah, adapun ma'rifatullah itu, saudara, law tawaqqafat 'alan niyyah, kalau harus berdiri atas dasar niat, sementara niat itu ma'anan niyyah qasdul manwi bil qalb, sedangkan niat itu adalah maksud yang ditancapkan oleh si pemilik niat tadi dalam hatinya. Maka yang demikian itu akan melazimkan lazima an yakunal insan. Maka kalau harus pakai niat dulu, berarti orang itu harus
arifan billahi qabla ma'rifatih. Nah, berarti dia mesti tahu Allah dulu sebelum makrifahnya. Orang bisa arifan billah setelah dia makrifah. Enggak ada orang arif billah kalau dia belum makrifah, saudara. Nah, jadi bagaimana mungkin dia arif kepada Allah sebelum dia makrifah? Nah, makanya enggak mungkin hal demikian itu bisa ditancapkan dengan niat. Wa an yakunallahu ma'rufan. Kalau begitu, kalau harus pakai niat, berarti Allah itu sudah ma'ruf baginya. Qabla an yakuna ma'rufan. Sebelum Allah itu sendiri ma'ruf baginya. Dia lagi masih mencari. Wa an yakuna arifan billah ghair arif bihi. Dia harus kenal Allah padahal dia belum kenal Allah. Sebelum dia kenal Allah, dia mesti kenal Allah. Fi halatin wahidah. Dalam waktu yang satu. Maka dikatakan wa kullu dzalik muhal. Yang demikian itu enggak mungkin. Sama seperti tadi juga ya kawan. Ini urusan telur sama ayam ya kawan. Jadi niat dulu apa ma'rifatullah dulu? Ma'rifatullah dulu apa niat dulu? Enggak bisa. Amal i'tiqad ada di dalam diri kita. Saudara, begitu juga amal hati ada di dalam diri kita. Jadi satu sama lainnya tidak bisa kita katakan saling mendahului. Jadi singkatnya, ringkasnya bahwa amal badan dan lisan harus dengan niat. Sementara amal i'tiqad dan amal hati tidak perlu niat. Ditambahkan oleh Ibn Hajar Asqalani. Beliau mengatakan al-muradu bil a'mal al-amalus syar'iyyah. Wa ma'nahu la yu'taddu bil a'mal bidun niyyah. Jadi yang dimaksud dengan amal dalam hadis innamal a'malu binniyat, yang dimaksud adalah al-a'malus syar'iyyah. Saudara, nah al-a'mal syar'iyyah tidak dinilai atau mendapat nilai atau sah tanpa niat. Kemudian qala Izzuddin Ibnu Abdissalam rahimahullah yang wafat tahun 660. Beliau mengatakan, innama lam taftakirin niyah ilan niyah. Sesungguhnya niat itu tidak perlu kepada niat. Li'annaha mutamayyizah bidzatiha. Karena niat itu dia sudah mutamayyizah. Dia sudah punya sifat sendiri dengan zatnya, saudara. Wa kadza jami'il a'mal al-mutamayyizah bidzatiha. Begitu juga seluruh amal yang dia sudah teristimewa dengan sifat khasnya sendiri, la taftakir ila niyah, tidak membutuhkan niat. Bikhilafis sujud, berbeda dengan sujud. Fa innahu qad yakunu lis-sanami walis-syamsi. Ya, sujud itu perlu niat. Kenapa? Karena sujud bisa ditujukan untuk Allah, bisa juga ditujukan untuk makhluk. Ada orang yang sujud untuk berhala, ada yang sujud untuk matahari. Makanya sujud perlu niat. Untuk siapa kau sujud? Harus ada niat. Karena sujud tidak mutamayyizah. Sujud bisa kepada Allah, bisa kepada berhala, bisa kepada matahari, bisa kepada bulan, bisa kepada makhluk. Nah, karena sujud ini bisa kepada Allah, bisa juga kepada selain Allah, harus dengan niat. Itu yang dimaksud ghair mutamayyizah. Fayahtaju ila niyati kaunihi lillahi ta'ala. Maka itu sujud yang demikian itu perlu niat, saudara, hanya untuk Allah. Wal ghuslu yakunu tanazzufan wa yakunu lillah. Begitu juga beliau contohkan seperti mandi. Mandi itu bisa untuk mandi ibadah, seperti mandi li raf'il janabah, atau mandi li sunnati jum'ah, saudara, atau mandi untuk tanzifan. Nah, jadi kalau orang mandi, mandinya untuk apa? Bisa mandi untuk ibadah, untuk mengangkat junubnya, janabahnya. Bisa juga mandi hanya untuk kebersihan saja. Bisa juga mandi untuk tadawi, untuk berobat. Karena mandi bisa untuk beberapa hal, maka mandi harus dengan niat. Jadi untuk apa nih kau mandi? Nah, tanpa niat, saudara, mandi raf'il janabah nggak sah. Tanpa niat, mandi sunnah Jumat nggak sah, saudara. Nah, kenapa nggak sah? Walaupun kita katakan, tapi kita udah mandi tadi sebelum Jumat. Niat nggak niat, nggak sah. Karena niat bisa jadi untuk ibadah, bisa jadi untuk selain ibadah, saudara. Mandi bisa untuk ibadah, bisa untuk selain ibadah. Baik. Sekarang yang ketiga. Harful ba. Innamal a'mal. Innamal selesai. Al-a'mal juga sudah selesai. Sekarang bin niyat, harful ba'nya, saudara. Bin niyat, bi. Qala Ibnul Mulakkin,
Ibnul Mulakin mengatakan al-ba fi qaulihi bin niyat, ba dalam kata bin niyat yahtamilu an takuna ba'as sabab. Saudara. Jadi ada kemungkinan ba itu merupakan ba sebab. Wa yahtamil, saudara, kemungkinan juga antakuna ba'ul musahha, antakuna ba'al musahhabah. Jadi dia bisa ba sebab, bisa juga ba musahhabah. Apa bedanya, saudara? Wa yambani ala dzalik, maka berdasarkan itu semua, saudara, annaniyah juz'un minal ibadah amsartun. Gara-gara perbedaan tadi ini baknya bak apa nih? Bak sebab apa bak musahhabah? Nah, maka ini yang menimbulkan mengantarkan kepada perbedaan niat itu. Apakah dia merupakan juz'un minal ibadah atau maksudnya ruknun? Au syartun atau syarat. Nah, wal asahul awal. Tapi kebanyakan ulama menyatakan yang paling sah itu, saudara, al-asah yang pertama, yaitu ruknun, bukan syartun. Saudara. Nah kemudian ai idza kana ba'us sabab, kalau baknya adalah bak sabab, bak sebab, innamal a'malu bin niat, baknya bak sebab, saudara, fatakunun niyah ruknan, maka niat hukumnya adalah rukun. Kalau baknya bak sebab, maka niatnya adalah rukun. Wa idza kana ba'al musahhabah, tapi kalau baknya bak musahhabah, bak yang hanya menyertai saja, saudara, fatakunun niyah syartan, maka berarti niat itu hanya syarat. Nah, ini yang jadi masalah. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal ibadah itu, saudara, bin niat, diterima oleh Allah lantaran ada niat. Jadi bak itu bak sebab. Dengan adanya niat amal diterima, saudara. Nah, kalau baknya itu bak sebab, maka hukum niat adalah rukun, saudara. Nah, tapi kalau baknya bak musahhabah, hanya menyertai saja, sesungguhnya amal itu, saudara, bin niat, saudara, yaitu perlu disertai dengan niat. Kalau dia hanya penyertaan, saudara, maka berarti niat itu hukumnya menjadi syarat, bukan rukun. Kita lanjutkan dulu. Maka itu selanjutnya mari kita lihat, saudara. Lafdzun niat, dalilun ala wujudin niyah fil a'mal. Jadi adanya lafaz niat itu udah cukup dalil bahwa niat wajib. Cuman yang jadi masalah wajibnya di sini, saudara, apakah dia fil a'mal atau lil a'mal? Kalau wajib fil a'mal, wajib di dalam amalnya, fayakunu ruknan, maka berarti dia rukun. Nah, tapi kalau dia wajib lil a'mal, dia wajib untuk amal, bukan di dalam amal, untuk amal itu, maka berarti dia adalah fayakunu syarton. Mari untuk lebih jelasnya. Halin niyal sihatil a'mal au likamariha. Nah, di sini nanti akan terlihat jelas antara ba fil a'mal dengan ba lil a'mal, ya ikhwan. Mari lihat. Qala Ibnu Daqiqil Aid. Beliau mengatakan, Al-Imam Daqiqul Aid wafat tahun 702 Hijriah. Wa fi qawlihi innamal a'malu binniyat mahdzufun. Ada sesuatu yang mahdzuf. Waqtalafal fuqaha fit takdiri, dan ulama para ahli fikih berbeda pendapat tentang persoalan apa tuh sebetulnya yang dimahdzufkan, saudara. Falladzina istaratun niyyah qaddaru, maka yang mensyaratkan niat, saudara. Nah, mereka qaddaru, saudara, mereka menetapkan hadis tadi innamal a'malu binniyat, maksudnya innama sihhatul a'mal binniyat. Jadi ada yang mahdzuf, ada yang hilang. Innama dalam kurung sihha, baru al-a'malu binniyat. Jadi maksudnya hadis innamal a'malu binniyat, innama sihhatul a'mal binniyat. Sesungguhnya kesohihan, keabsahan suatu amal hanya dengan niat, ya ikhwan. Nah, kalau sudah demikian, saudara,
Maka berarti niat itu menjadi rukun. Walati lam yastarutuha qaddaru kamal a'mal bin niat. Tapi jangan kaget. Ada juga ulama, saudara, bahkan ada yang enggak mensyaratkan niat, jangankan rukun, enggak mensyaratkan, saudara. Kenapa? Karena mereka mengartikan innamal a'malu binniyat, innama kamalul a'mal binniyat. Sesungguhnya kesempurnaan amal hanya dengan niat. Beda tuh. Sesungguhnya sihatul a'mal, sesungguhnya kesempurnaan amal. Kalau sihatul a'mal, saudara, berarti tidak bisa tidak, wajib ada, harus ada. Tapi kalau kamalun niyah berarti hanya kesempurnaan aja. Ibadahnya tetap sah, tapi kurang sempurna. Nah, jadi ada perbedaan persoalan mahzufnya tadi, saudara. Kita lanjutkan. Nah, Ibnu Mulaqqin, saudara, menyatakan qauluhu aidan bin niyat. Sabda Nabi tadi, saudara, yang mengatakan bin niyat huwa muta'alliqun bil khabar mahzuf. Saudara, wa halit takdir sihhatuha au kamaluha. Ini yang diperdebatkan oleh ulama. Jadi sebetulnya khabar mahzuf di sini, saudara, penetapannya ini untuk keabsahan amal itu sihhatuha au kamaluha, atau untuk kesempurnaannya. Wa fihi madhhaban lil usuliyin. Jadi bagi para ahli usul ada dua madhab. Wa adharuhuma awwaluhuma. Tapi kebanyakan para ahli usul mereka cenderung kepada yang pertama, keabsahan, sihatul a'mal. Li'annahu aqrab ila hudurihi bidzikr indal itlaq. Ya, karena kalau dikatakan innamal a'malu binniyat, yang mutabadir fi dzikr, sesungguhnya segala amal itu harus dengan niat. Yang mutabadir fi dzikr itu lebih cenderung kepada keabsahan daripada kesempurnaan. Saudara, falhamlu alaihi aula, dengan demikian maka membawa kepada makna keabsahan lebih utama. Waqad qala bihi, yang punya pendapat seperti ini adalah satu Asy-Syafi'i, dua wa Malik, tiga wa Ahmad, empat wa Daud Adz-Dzahiri, yang berikutnya juga wa jumhur ahlul Hijaz. Nah, jadi Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Daud, dan kebanyakan ulama-ulama ahli Hijaz, mereka punya pendapat seperti itu. Sehingga fala tasihhu taharatun illa biniyatin. Nah, karenanya mereka berpendapat, jumhur tadi, tidak sah bersuci itu kecuali dengan niat. Baik bersuci wudu'an, dalam bentuk wudu', saudara, wudu'an kana au ghuslan, atau dalam bentuk mandi, atau tayammuman, atau dalam bentuk tayammum. Wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah wa man wafaqahu ila tsani. Nah, sementara Imam Abu Hanifah, saudara, dengan orang-orang yang sepakat dengan beliau, itu mengambil pendapat yang kedua. Hadis tadi bukan li sihatil a'mal, tapi li kamalil a'mal. Makanya mereka berpendapat fayasihan bi ghairi niyyah, saudara. Wa wafaqa fit tayammum wa ab'adal auza'i faqala yasih bi ghairi niyyah aidan. Nah, ini menarik, saudara. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, fayasihan, ada dua perkara yang sah tanpa niat, yaitu apa, saudara? Di sini wudu dan ghusl. Fayasihan bi ghairi niyyah. Wa wafaqa fit tayammum, tapi dalam tayammum, saudara, beliau sepakat dengan jumhur. Wa ab'adal auza'i, Imam Auza'i lebih jauh lagi, saudara, pendapatnya yasih bi ghairi niyyatin aidan. Hatta tayammum tanpa niat pun juga sudah sah. Nah, jadi ada ulama-ulama dari mazhab tertentu mengartikan innamal a'malu binniyat dengan arti innama kamalun, yaitu kamalul a'mal. Sesungguhnya kesempurnaan amal itu harus dengan niat, hanya dengan niat kesempurnaan. Berarti kalau diartikan kesempurnaan, niat tuh enggak menjadi harus ada, saudara. Cuman kalau ada lebih sempurna. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak. Arti innamal a'malu binniyat, innama sihatul a'mal binniyat. Kalau mazhab Syafi'i jelas, saudara, bahwa innamal a'mal maksudnya innama sihatul a'mal, bahwa keabsahan suatu amal harus dengan niat. Makanya dalam konteks wudu, mazhab Syafi'i mau itu wudu, mau itu tayammum, mau itu mandi, semua harus dengan niat.
Nah, Abu Hanifah sepakat, iya tayamum harus dengan niat. Tapi adapun yang dua nggak mesti niat. Auza'i semuanya nggak perlu niat. Nanti akan ada rinciannya begitu kita sudah mulai masuk ke dalam masail. Jadi saya tidak melanjutkan dulu apa yang disebutkan Ibnul Mulaqin. Nanti dalam pembahasan khusus soal wudu, soal tahara, soal ghusl, ini akan ada pembahasannya. Apa pendapat mereka dan apa dalil mereka dan kenapa mereka berpendapat sedemikian rupa. Baik, qala Ibn Jama'ah. Ibn Jama'ah mengatakan wa'lam annal a'mal mubtada'un wa bin niyat muta'allaqun bil khabar wa ikhtalafa fi taqdirhi faqila bis sihah wa qila bil kamal wal awwal aula. Nah, sama dengan tadi Saudara. Jadi Ibn Jama'ah mengakui ya ada perbedaan di antara mengartikan atau memaknai innamal a'mal. Apakah innama sihatul a'mal atau innama kamalul a'mal. Tapi beliau sendiri mengakui bahwa innama sihatul a'mal itu yang aula, Saudara. Baik. Nah, artinya hal niyah ruknun aw syartun. Nah, sekarang kita enggak bicarakan yang kamal, kita bicarakan yang sihah. Innamal a'malu bin niyat, tadi maknanya terbagi dua tuh ulama. Ada innama sihatul a'mal, innama kamalul a'mal. Udah selesai. Sekarang kita bicara yang sihatul a'mal. Nah, kita bicara yang sihatul a'mal. Ini terbagi dua lagi nih. Sihatul a'malnya ini ruknun au syartun. Rukun atau syarat. Apa beda rukun dengan syarat? Rukun itu huwa ma yajibu wujuduhu fil ibadah wa huwa dakhilul mahiyah. Saudara, rukun itu sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada di dalam suatu ibadah. Di dalam suatu ibadah. Sedangkan syarat sesuatu huwa ma yajibu wujuduhu lil ibadah. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada lil ibadah, untuk ibadah. Kalau tadi ma yajibu wujuduhu fil ibadah, yang harus ada fil ibadah, di dalam ibadah, itu rukun. Kalau syarat ma yajibu wujuduhu lil ibadah, yang harus ada untuk ibadah. Beda tuh, dalam ibadah untuk ibadah beda. Saya contohkan. Wudu syarat sholat. Syarat sholat harus suci. Harus ada wudu. Nah, saya mau tanya. Wudunya lagi sholat atau sebelum sholat? Di dalam sholat atau di luar sholat? Itu syarat. Syarat adanya di luar ibadah. Tapi harus ada. Nggak ada dia nggak sah ibadah. Sholat tanpa wudu tidak sah. Sholat harus punya wudu. Wudunya ada di luar ibadah. Dan dia harus mustamir dalam ibadah. Nah, itu wudu. Makanya di sini di arti kedua, Saudara, wudu itu huwa ma yajibu wujuduhu lil ibadah wa huwa mutaqaddimun 'alaiha wa mustamirrun fiha. Jadi syarat itu harus ada sebelum ibadah, untuk ibadah, dan ada terus berlangsung sampai ibadah itu selesai. Itu namanya syarat. Sholat syaratnya harus ada wudu, bersuci. Saudara. Nah, wudu dilakukan sebelum sholat. Dan dia harus terus berlangsung selama sholat. Kalau di tengah sholat buang angin, wudu batal. Batal gak sholatnya? Batal. Dia harus mustamir. Saudara. Tapi dia mustamir di dalam ibadah. Tapi dia ada terlebih dahulu. Mutaqaddim. Dia lebih dulu dari ibadah itu. Itu namanya syarat. Nah, sekarang rukun. Rukun juga mesti ada. Tapi dia fil ibadah. Di dalam ibadah. Contoh. Rukun sholat. Baca suratul Fatihah. Nah, baca suratul Fatihah ada di luar sholat atau di dalam sholat? Ada di dalam sholat, ya ikhwan. Itu namanya rukun. La sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca ummul kitab, tidak membaca suratul Fatihah. Nah, jadi apa beda wudu dengan baca Fatihah? Saudara, wudu keberadaannya sebelum sholat. Fatihah adanya di dalam sholat. Wudu dia lebih dulu daripada sholatnya. Dan dia harus terus mustamir kesuciannya sampai selesai sholat. Fatihah enggak mustamir, saudara. Fatihah ada tempatnya.
Nah, sujud kita nggak perlu baca Fatihah lagi, duduk nggak perlu baca Fatihah lagi, ruku nggak perlu baca Fatihah lagi, i'tidal nggak perlu baca Fatihah. Fatihah hanya dibaca saat qiyam. Ada tempatnya Fatihah, saudara. Nah, itu beda. Makanya suratul Fatihah dia masuk dalam ibadah, dia rukun. Sedangkan wudu dia ada di luar ibadah, walaupun dia mustamir dalam ibadah. Maka itu disebut syarat. Nah, sekarang soal niat, saudara nih. Nah, ini soal niat ini kalau begitu dia rukun apa syarat? Saudara, qala Suyuti. Nah, ini ada ungkapan menarik, saudara. Ada Imam Suyuti radhiyallahu taala anhu yang wafat rahimahullah tahun 911 Hijriah. Ikhtalafal ashab halin niyya ruknun fil ibadat au syartun. Yaitu para ulama, saudara, para sahabat Imam Syafi'i, mereka berbeda pendapat tentang niat. Halin niyya, apakah niat itu rukun dalam ibadat atau syarat? Fakhtarul aktsarun, kebanyakan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, ashabus Syafi'i, annaha ruknun, bahwa niat itu termasuk rukun. Li'annaha dakhilul ibadat, sebab niat itu masuk dalam ibadat. Wa dzalika sya'nul arkan, begitulah daripada karakter suatu rukun, ya ikhwan. Jadi karakter niat itu karakter rukun. Karena dia adanya dalam ibadat. Karena niat adanya dalam ibadat, karakternya karakter rukun, dia lebih tepat dikatakan rukun. Ini kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i. Wasyarat. Nah, sedangkan syarat kita mesti tahu. Mat yataqaddam 'alaiha. Syarat itu harus mendahului ibadahnya. Wa yajib istimraruhu fiha. Dan harus dia berketerusan, berkesinambungan, yaitu di dalam ibadah tersebut, saudara. Wakhtarul qadi Abu Thayyib. Saudara, Imam Abu Thayyib, wabnu Sabbaq. Imam Abu Thayyib ini wafat tahun 405 Hijriah. Ibnu Sabbaq wafat tahun 477 Hijriah. Apa beliau katakan, saudara? Annaha sartun. Niat itu sebetulnya syarat. Wa illa. Nah, sebab kalau niat tidak dimasukkan syarat, laftakara ila niyatin ukhra, maka dia akan membutuhkan niat yang lain. Jadi menurut beliau berdua, kalau niat itu rukun, nanti rukun itu perlu niat lagi. Nah, jadi beliau mengatakan, enggak, ini syarat, ini bukan rukun. Nah, karena dia enggak memerlukan niat yang lain, saudara. Karena annaha sartun wa illa laftaqarat ila niyatin ukhra tandairigu fiha kama fi ajsa'il ibadat. Maka dia memerlukan niat lagi nantinya seperti rukun-rukun ibadah, karena sebagian ulama ada mengatakan tiap rukun ibadah perlu niat. Walaupun yang ashah, yang kuat, kita niat inda takbiratul ihram udah cukup, mencakup semua yang wajib, yang sunnah, saudara, yang ada dalam sholat kita. Saudara, jadi niat keluar dari sholat itu yang ashah udah nggak perlu niat lagi. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat keluar dari sholat perlu niat lagi, ya ikhwan. Nah, karena salam itu adalah rukun bagian dari sholat, jadi setiap rukun perlu ada niat tersendiri yang ditancapkan dalam hati. Nah, makanya di sini katakan niat itu syartun, dia bukan rukun. Sebab kalau dia rukun dia akan membutuhkan niat ukhra, niat yang lain, sebagaimana bagian ibadahnya. Fawajaba an takuna syartan kharijan anha, maka itu niat itu mestinya, saudara, dia menjadi syarat yang ada di luar daripada ibadahnya. Wal awwalun infasalu an dzalika bilzumi tasalsul, saudara. Nah, tadi udah kita katakan, sebab kalau dikatakan rukun nanti kayak tadi tuh, kayak tasalsul, niat perlu niat, niat perlu niat, nanti rukun dia perlu niat, itu yang ditolak. Nah, yang menarik, waqtalafa kalam al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali yang wafat tahun 505, saudara, ikhtalafa kalam al-Ghazali fi dzalik fa'addaha. Nah, Imam Ghazali punya pendapat menarik ini. Imam Ghazali menganggap niat itu, saudara, fisaumi ruknan. Kalau dalam puasa dia rukun, saudara. Wa qala fis shalah. Tapi kalau niat untuk dalam sholat, beliau mengatakan hiya bisyuruti asbah.
Nah, jadi niat itu lebih menyerupakan syarat ketimbang rukun. Nah, dalam sholat, saudara, menurut Imam Ghazali kalau puasa niatnya rukun. Tapi kalau sholat, niat itu lebih menyerupai syarat ketimbang rukun. Nanti penjelasannya. Terus kita lihat lagi. Wa waqa'al aks min dzalik fi kalami syaikhin. Tapi ada kebalikan daripada pendapat Imam Ghazali, yaitu pendapat Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi radhiyallahu taala anhuma rahimahumullah, fa innahuma addaha fi sholati ruknan. Justru Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i berpendapat kalau dalam sholat niat itu rukun. Lalu bagaimana dalam puasa? Wa qala fis shaum. Nah, keduanya berkata kalau untuk puasa an-niyatu syartun lis-shaumi. Niat itu adalah syarat bukan rukun untuk puasa. Wa hadza yumkinu an yakuna lahu wajhun min jihati annaha fis shaumi mutaqaddimatun alaih. Nah, sebab saudara kenapa di sini dikatakan kalau niat itu syarat untuk puasa? Sebab niat kalau dijadikan rukun, saudara, itu akan sulit kita mendapatkan waktunya. Sebab kalau niat puasa itu kan begitu fajar, masuk subuh puasa, saudara. Nah, mestinya kalau niat itu rukun, mestinya niat itu pas masuk fajar ya, kawan. Seperti kita takbiratul ihram, pas sholat ibtidaul fi'il ya, kawan. Ibtidaus shaum itu fajar. Nah, untuk nancepin niat pas masuknya fajar itu sesuatu yang usur, sesuatu yang sulit. Fihi masyaqqah, enggak mudah. Saudara, maka itu niat itu ulama walaupun mereka mengatakan rukun boleh dibaca malam hari ya, kawan. Walaupun rukun. Nah, maka itu di sini saudara, nah kita lihat Imam Nawawi dan Imam Rafi'i justru menganggap niat di puasa syarat. Kalau syarat boleh di malam hari. Kalau syarat nggak ada masalah ya, kawan. Nggak jadi perdebatan. Kalau syarat mau malam hari boleh, mau sebelum subuh boleh, syarat. Tapi kalau rukun, orang anggap itu rukun, tapi bacanya di malam hari, itu jadi fihi iskal. Nah, cuman alasan ulama-ulama yang menjadikan itu rukun boleh dibaca malam hari, yaitu tadi karena adanya masyakkah, karena adanya asar, adanya usrin, adanya kesulitan untuk menancapkan niat pas masuknya fajar ya, kawan, sehingga dibolehkan. Nah, jadi untuk itu di sini kita jangan kaget kalau ada beda rukun syarat. Terlepas dari beda rukun syarat, saudara, yang jelas itu tetap harus ada dalam kita melaksanakan sholat maupun puasa. Baik. Wa qala al-Ala'i yang wafat tahun 761. Wa yumkinu an yuqal, saudara, mungkin bisa juga disebut dikatakan makanatun niyyah mu'tabara fi sihhatihi wa hiya ruknun. Jadi apa-apa ibadah yang niat itu saudara menentukan keabsahannya maka dia rukun. Wa ma yasikhu biduniha, adapun ibadah-ibadah yang tetap sah tanpa niat, walakin yatawaqqaf husulus thawab 'alaiha. Akan tetapi saudara untuk menentukan dapatnya pahala atau tidak tetap bergantung kepada niat. Kalau mubahat wal kaf anil ma'asi, seperti hal-hal yang mubah atau kita menahan diri daripada segala maksiat, fa niyatut taqarrub, maka niat untuk takarrub mendapatkan pahala tadi, liyusabu 'alaiha, untuk mendapatkan pahala, syartun fit thawab. Dia merupakan syarat untuk mendapatkan pahala. Jadi maksudnya kalau niat itu berkaitan dengan keabsahan ibadah, dia rukun. Kalau niat itu berkaitan untuk mendapatkan pahala, dia syartun. Jadi dibedain itu. Jadi tergantung posisi niat. Dia menentukan keabsahan ibadah atau bukan. Oh, dia menentukan keabsahan ibadah, berarti dia rukun. Oh, dia enggak menentukan keabsahan ibadah, tapi dia menentukan dapat pahala apa enggak dapat pahala. Saudara, seperti mubahat, kita makan, saudara. Makan ini minal mubahat, enggak perlu niat. Tapi kalau kita mau dapat pahala, harus diniatin. Makan itu buat ibadah kepada Allah, makan supaya badan sehat, supaya kita bisa ibadah tenang kepada Allah. Nah, begitu kita pasang niat, makan kita untuk ibadah untuk Allah, makan kita dapat pahala. Jadi niat bukan rukun makan, bukan. Tapi niat syarat untuk dapat pahala saat makan. Kira-kira jelas gak?
Nah, jadi ini solusi yang diberikan Imam Ala'i menarik nih. Pokoknya kalau dia menentukan keabsahan dia rukun. Nah, kalau dia menentukan pahalanya dia syarat. Ya, tapi pendapat semacam ini tentu para ulama masih terus berdebat, saudara, untuk menentukan rukun maupun syarat. Insya Allah nanti begitu kita masuk ke dalam lubur risalah akan kita bahas lebih tuntas soal niat ini, saudara. Kapan dia menjadi rukun, kapan dia menjadi syarat, kenapa dia jadi rukun, dan kenapa dia jadi syarat. Insya Allah. Nah, sampai di sini kita lihat berikutnya sebelum saya akhiri. Qala Taqiyuddin Al-Hisni, ini pengarang Kifayatul Akhyar, ya ikhwan. Yang wafat tahun 829. Faminal arkan an-niyah. Daripada termasuk rukun adalah niat. Li'annaha wajibah fi ba'dis salah. Maka karena dia wajib, saudara. Dia masuk dalam bagian salat. Yakni zukron. Dia yang namanya niat itu, saudara, wajib harus ada zukron. Maksudnya zukron zikriyun. Ada, dia harus menghadirkan. Kita punya hati bahwa kita sedang salat. Wa huwa awwaluha. Dan niat itu merupakan awal daripada ibadah salat. Fakanat ruknan. Maka dia menjadi rukun. Katakbirah, wa ruku, wa ghairihima. Wa minhum. Nah, Shahibul Kifayatul Akhyar mengakui. Wa minhum daripada ulama ini man addaha syartan. Ada juga yang berpendapat, saudara, bahwa niat itu syarat bukan rukun. Qala Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, saudara, hiya bisuruti asbah. Saudara, hiya bisuruti asbah. Bahwa niat itu lebih menyerupai syarat daripada rukun. Wa wajhu, saudara, yang alasannya di sini annaha yutabar dawamuha hukman ila akhiris shalah. Fa asbahatil wudu wal istiqbal wa huwa qawiyyun. Jadi Kifayatul Akhyar menganggap ini pendapat yang kuat, wa huwa qawiyyun. Kenapa? Karena yang namanya niat itu, saudara, sama dengan seperti kedudukan wudu dan menghadap kiblat. Nah, kedudukan wudu baru masuk sholat. Tapi wudunya harus tetap bertahan di dalam sholat. Sholat menghadap kiblat. Awal takbiratul ihram kita sudah menghadap kiblat. Sampai salam kita harus menghadap kiblat. Nah, artinya wudu dan istiqbal, saudara, menghadap kiblat itu bukan rukun sholat. Tapi itu merupakan syarat sholat. Nah, menurut daripada Imam Ghazali kenapa dikatakan asbah tadi, saudara, karena niat itu dalam sholat, saudara, menyerupai wudu dan istiqbal. Dia pasang niatnya sebagai syarat, saudara. Nah, setelah itu habis dia pasang niat, baru dia takbiratul ihram, dan niat itu harus terus ada berjalan, nggak boleh ada qat'un niyah. Tidak ada memotong niat, memalingkan niat selama sholat, saudara. Walaupun dia hanya disyaratkan dia menghadirkan hati dalam niat pada saat takbiratul ihram. Tapi selama dia sholat sampai salam, saudara, walaupun sampai salam, dia menghayal ke sana, dia ingat utangnya, dia ingat masalah ini. Soal niat dia udah nggak ingat lagi, saudara. Selama dia tidak qat'un niyah, selama dia tidak potong itu niat, hukum niat mustamir dalam sholatnya sampai salam. Tapi kalau dia potong itu niat, saudara, di tengah jalan, nah dia lagi sholat, tahu-tahu ada yang kasih salam, assalamualaikum. Udah niat, saya keluar aja. Keluar, sudah. Batal, selesai. Nah, makanya di sini disamakan dengan wudu dan istiqbal. Orang lagi sholat, tahu-tahu dengan sengaja dia menghadap bukan ke arah kiblat. Batal sholatnya. Saudara. Nah, begitu juga orang lagi sholat, dia ada wudu. Tahu-tahu di tengah sholat, dia nggak tahan, keluar anginnya. Batal dia punya wudu, saudara. Nah, di sini sebagian mengatakan niat lebih mirip dengan wudu dan istiqbal kiblah, sehingga niat lebih diserupakan menjadi syarat ketimbang rukun. Nah itu yang perlu kita ketahui. Tapi di sini perlu saya ingatkan, walaupun niat itu syarat, saudara, niat itu tetap harus hadir. Saudara, dari awal sholat sampai akhir sholat. Minimal saat takbiratul ihram itu kita tetap ada istihdarul qalbi. Kita menghadirkan hati kita untuk melaksanakan sholat. Walaupun niatnya di luar sholat. Sebelum sholat, dia niat usolli fardol maghribi salata rakaatin dengan lisannya.
Lisan menyebut usolli, hati menyebut usolli. Fardul maghrib lisan, hati juga menyebut fardul maghrib. Memang, saudara, untuk menyelaraskan hati dengan ucapan itu lebih mudah kalau hati dan ucapan saudara menyatakan hal yang sama. Kalau hatinya mengatakan usolli, lisannya usolli, hatinya fardul maghrib, lisannya fardul maghrib, lisannya usolli, hatinya usolli, lisannya fardul maghrib, hatinya fardul maghrib, itu lebih mudah untuk dilakukan oleh siapapun, oleh orang alim maupun oleh ulama maupun orang awam, mudah melakukannya. Nah, tapi kalau dilakukan pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, dari Allah alif awalnya, akbar ro akhirnya. Nah, dalam jeda masa waktu Allahu Akbar, kita harus menancapkan niat usolli fardul maghrib. Saudara, bagi yang terlatih tidak masalah. Tapi bagi kenapa? Ya jangan kaget. Nah, karena mengucapkan Allahu Akbar, menancapkan usolli fardul maghrib, ini kalimat berbeda nih penyebutannya. Yang ini Allahu Akbar, yang ini menancapkannya usolli fardul maghrib, saudara. Nah, kalau orang yang nggak terlatih, orang yang nggak punya kehusuan, orang yang nggak terbiasa, saudara, itu akan sulit. Bahkan terkadang suka menjadi was-was, saudara. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, jadi yang mana yang kita ambil? Apa yang kita ambil niat saat takbiratul ihram, atau kita ambil pasang niat saat talaffuz? Ada talaffuz bin niyah, ada itsbatun niyah. Talaffuz bin niyah dengan lisan, itsbatun niyah dengan hati. Nah, jadi yang mana kita ambil? Itsbatun niyahnya ini apakah saat talaffuz bin niyah atau pada saat kita takbiratul ihram, saudara? Nah, tadi kalau kita ikut pendapat yang mengatakan bahwa niat itu syarat, maka dia akan menancapkan niat bersamaan dengan talaffuz bin niyah. Sehingga begitu dia Allahu Akbar, dia masuk, itu udah masuk ke mustamir, dia punya niat. Tapi bagi yang mengatakan niat itu rukun, enggak begitu. Dia mengucapkan usolli fardul maghrib, hatinya usolli fardul maghrib, selama belum takbiratul ihram, belum sah. Itu kalau yang mengatakan rukun. Kira-kira jelas tidak? Saya ulangi, yang mengatakan syarat, begitu ada yang talaffuz bin niyah dan itsbatun niyah fil qalb, dia mengucapkan niat dengan lisan usolli fardul maghrib, pada saat yang sama hatinya ikut menancapkan usolli fardul maghrib, sah, syarat sudah terpenuhi. Habis itu langsung usolli fardul maghrib, katakan dia lengkap salat rakaatin dan seterusnya, Allahu Akbar, sah. Kalau yang mengatakan itu syarat. Jadi pada saat Allahu Akbar, dia nggak perlu repot-repot lagi menyusun hatinya untuk menyusun penyebutan niat. Kira-kira jelas tidak? Tapi bagi yang mengatakan rukun, belum sah. Belum. Dia mengucapkan niat usolli fardul maghrib, walaupun hatinya ikut menancapkan usolli fardul maghrib, selama itu tidak iktiran dengan takbiratul ihram, belum masuk sholat. Nah, jadi kalau yang rukun, dia mau talaffuz bin niyah, silakan. Dia mau tancapkan niat bersamaan dengan talaffuz bin niyah, silakan. Tapi begitu Allahu Akbar, dia harus tancapkan itu. Usolli fardul maghribnya, niatnya dalam hatinya harus ditancapkan bersamaan dengan takbiratul ihramnya. Jelas perbedaannya? Nah, sekarang pertanyaannya. Jadi yang bagus yang mana nih yang kita ambil? Nanti jawabannya kalau kita udah masuk ke lubur risalah ya. Jangan sekarang ya. Kalau sekarang lakuin aja sama kita lakukan sekarang. Nanti kita lihat mana bagusnya kita ambil antara mengatakan syarat dengan mengatakan rukun. Tapi dua-duanya tetap memang niat itu harus ada. Mudah-mudahan nanti akan kita sampaikan. Udah jam berapa sekarang Muhammad? Sudah masuk. Sudah masuk. Baik, sudah masuk. Tandai. Kita nanti akan masuk al-hadis wa abwabul fiqih.
ahamiyatun niyah wa ajaibun niyah. Mudah-mudahan pertemuan yang berikutnya kita bisa selesaikan muqaddimah, baru kita masuk ke mabahith. Ada pertanyaan? Ingat ya, itu nanti yang tadi baru contoh. Permasalahannya tiap masalah nanti ada dalam mabahithun niyah, ada dalam pembahasan niat. Wallahu a'lam. Nah, silakan Habib Hanif. Ada ibarah saqitah ini Pak. Ya. Tadi halaman 6. Halaman 6. Qala al-Khattabi itu Ibnu Mahdi. Yang pertama qala al-Khattabi. Sebentar. Halaman 6. Ya, Ibn Mahdi. Qala al-Khattabi. Ya. Kana al-mutaqaddimun min syuyukhina, itu langsung takdim. Iya. Pas dicek di kitab Mulali Al-Qari Al-Mubin Al-Mu'in, ternyata yastahibbuna taqdima hadits al-a'mal. Nah. Ada kurang kata. kalimat itu. Ya, Bagus. Jazakallah khair. Perbaiki semua. Buka halaman 6. Semua yang memegang kitab buka halaman 6. Ada kalimat yang hilang. Ada satu kalimat hilang dan itu penting. Buka semua. Nah, itu halaman 6, di atas kan ada nomor 1, ada nomor 2, nomor 3. Nah, lihat yang nomor 1. Nah, di nomor 1 awalnya ada Ibnu Mahdi. Habis itu di baris kedua ada Qala al-Khattabi. Nah, sudah lihat semua? Nah, di Qala al-Khattabi kanal mutaqaddimun min suyukhina. Jadi dulu pendahulu-pendahulu daripada guru-guru kami. Nah, setelah itu ada kalimat yastahibbuna, menyukai. Saudara, yastahibbuna, menyukai atau menganggapnya sebagai mustahab, mustahabbat, dari hal yang sangat dicintai oleh para guru-guru kami. Yastahibbuna taqdima haditsil a'mal. Jadi masukkan, ada yang hilang itu kalimat yastahibbuna. Yastahibbuna takdima haditsil a'mal. Jadi kurang satu kata. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ada lagi? Siapa lagi? Silakan. Sebelum kita tutup, kita laksanakan sholat asar. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Ramli Aboya. Ahlan sahlan. Yang Al-Fakir tanyakan di sini ada pernyataan Al-Fakhr Ar-Razi, anna kulla ma'murin bi. Halaman berapa? Halaman 3. Halaman 3, ya. Baris paling bawah. Baris paling bawah, ya. Silakan. Di sini ada pernyataan beliau, anna kulla ma'mur bi fala budda wa ayyakuna manwiyan. Ya, faqad dallatil ayatu ala anna kulla ma'murin bihi fala budda wa an yakuna manwiyan. Naam. Kemudian pernyataan beliau itu dihasar sama pernyataan Ibnul Mulaqin, yang mana kata beliau, yang di mananya itu? Yang di halaman 7 apa ya? Di halaman 7, iya. Innama ubira bil a'mal dunal af'al. Iya. Li'alla yatanawalu af'alal qulub. Naam. Jadi penghasirannya itu, jadi kewajiban niat itu hanya spesifik untuk amal. Ya. Maka dari itu keluar dari hal itu af'alul qulub dan ma'rifatullah. Kemudian yang Al-Fakir tanyakan di sini Buya, ada hal yang masih ambigu bagi Al-Fakir, masih abu-abu, yaitu makmur bitark. Karena sependek pengetahuan Al-Fakir, ulama fikih pun juga berbeda pendapat. Seperti contoh dalam membasuh najis, apakah itu wajib niat atau tidak? Karena hal itu berkaitan dengan makmur bitark, ya. Mohon penjelasannya. Baik, kita belum masuk ke bab itu. Kita belum masuk. Jadi nanti memang ada amal turuk itu tidak perlu niat. Tapi di sana ada perbedaan ulama. Ada ulama yang mengharuskan niat walaupun itu amal turuk. Seperti istinja umpamanya. Istinja itu ulama berbeda. Nah, apakah dia perlu niat atau tidak perlu niat? Sebagian mengatakan dia perlu niat. Dia harus niat. Karena kita melakukan suatu amal. Tapi ulama yang lain mengatakan enggak perlu niat. Karena dia sebetulnya
dia amal, dia dimasukkan ke dalam turuk. Nanti akan kita bahas perbedaan itu. Jadi apa yang dikatakan tadi di sini anakullah makmur, ini tidak ada kaitan dengan apa yang kita bicarakan. Ini hanya menunjukkan yang di halaman 3 bahwa niat itu betapa pentingnya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu harus dengan niat. Nanti ada rinciannya. Amal mana yang dengan niat, amal mana yang tidak mesti niat. Nah, kita baru masuk ke persoalan rukun atau syarat. Kita belum masuk lagi ke bagian yang lain. Nanti ada bagian-bagian yang harus niat dan yang tidak perlu niat. Nah, jadi niat itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mandub, ada yang hukumnya mubah. Nanti akan kita bahas satu persatu. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup? Nanya tidak boleh di luar materi. Nanya harus yang dibaca di dalam materi. Hanya untuk niat. Baik. Kalau tidak ada, waktu kita sudah cukup, selesai, masuk waktu asar, kita dengarkan azan, kita sholat asar, kita zikir dan lanjutkan program daripada sanlat kepada guru-guru yang lain, ada jamnya masing-masing. Saya minta kepada semua peserta sanlat, jangan ada yang absen dari satu pelajaran pun. Karena sanlat ini sifatnya intensif, dia betul-betul pelajaran waktu yang singkat tapi materinya padat. Satu aja kita nggak ikut, hilang itu bisa itu semua. Dan pertemuan ini enggak sampai 20 hari. Tidak sampai 20 kali pertemuan. Kenapa? Satu, dipotong hari Jumat. Ada tadabbur alam. Berarti selama 20 hari ada berapa Jumat? Ada 2 Jumat. Berarti 2 Jumat itu tidak ada pelajaran. Dipotong lagi nanti ada ujian. 1 hari. Dipotong lagi ada nilai. 1 hari. Udah dipotong berapa? 4 hari. 20 dipotong 4 hari. Sudah 16 hari. Biasanya praktisnya yang efektif cuma 15 hari. 15 kali pertemuan. Nah, maka itu sekali lagi, karena pelajarannya padat, semestinya pelajaran ini 1 semester selesai. Tapi mesti diselesaikan dalam 15 hari. Maka itu jangan ada yang alpa, saudara. Jangankan alpa, telat jangan. Semua tepat waktu, semua disiplin. Nah, insya Allah kalau kita disiplin, kita tepat waktu, semua pelajaran yang kita dapat bisa kita terima. Setidaknya, kalaupun kita tidak dapat 100%, mungkin 80%, 60%, saudara. Tapi kalau Anda telat, apalagi tidak masuk, saudara, akan banyak pengetahuan yang hilang. Ini berlaku di semua pelajaran. Baik di pelajaran fiqhun niat, ada lagi pelajaran apa tadi yang hisbah. Terus ada pelajaran apa lagi? Ada tafsir, kemudian tafsir. Oke, asep tafsir, bukan fiqhun nawazil, tafsir. Pelajaran apa lagi? Ada 3. Nah, ini pelajarannya saya lihat luar biasanya. Ada tafsir, kemudian ada urusan kisbah, ada lagi yang bahasa Arab, ada lagi fiqhun niat. Ini pelajaran berat semua, bukan pelajaran enteng. Makanya fokus. Dan puasa bukan alasan. Makanya sahur, jangan nggak sahur. Kalau nggak sahur siang udah lemes digigilin ilmu, wah sulit masuk. Tapi kalau bukanya benar, sahurnya benar, istirahat tidurnya juga benar, insya Allah seberat apapun akan menjadi enteng. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai berjumpa insya Allah besok di jam yang sama, jam 1 tepat, jangan telat. Semua sudah hadir di sini, kita lanjutkan pelajaran kita. Itu saja, terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.